tujuannya benar gitu ya, tujuannya benar yaitu untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat di dalam negeri gitu ya. Ya, di tengah-tengah kenaikan harga minyak sawit dan minyak nabati dunia yang begitu menggila dan ini nggak belum pernah selama industri sawit kita gitu, baru kali ini gitu. Nah, ternyata tapi dengan kondisi saat ini ternyata apa yang menjadi target pemerintah itu belum tercapai. Mhm. Harga minyak goreng curah yang ditargetkan 14.000 sampai hari ini ternyata belum menyentuh 14.000 karena banyak faktor. Dua faktor yang penting menurut analis kami adalah pertama adalah diduga banyak ini terjadi penyeludupan. Ya. Disparitas harga antara harga internasional dengan harga domestik memang memberikan insentif untuk melakukan penyeludupan. Itu satu hal. Yang kedua, para produsen minyak goreng juga tampaknya eh, tidak punya insentif untuk mendistribusikan minyak goreng ini sampai ke titik konsumen akhir, sehingga banyak tertumpuk di pabrik-pabrik dan gudang-gudang. Itulah yang terjadi sehingga kalaupun dibuat larangan ekspor itu tidak bisa menurunkan harga minyak goreng karena memang masih tetap juga langka. Mhm. Jadi kalau Anda melihat ketika memang larangan ekspor CPO ini dicabut, tetapi di satu sisi juga harga minyak goreng masih cukup tinggi, dari kacamata PASPI apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, dengan kondisi saat ini ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, konversi itu kebijakan larangan ekspor menjadi artinya cabut kebijakan ekspor itu dan kembali kepada gunakan instrumen pungutan ekspor untuk mengendalikan ekspor kita supaya ketersediaan barang minyak sawit di dalam negeri terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci daripada stabilisasi minyak goreng di dalam negeri itu adalah pemerintah harus menguasai minyak gorengnya. Tidak bisa lagi diandalkan kebijakan mekanisme pasar. Karena apa? Karena dengan harga yang di luar ini memancing banyak spekulan-spekulan untuk memanfaatkan pasar domestik untuk tujuan ekspor gitu. Jadi ya intinya pemerintah melalui Bulog itu beli itu minyak goreng pakai dana sawit kita cukup besar untuk menunjang itu, kemudian distribusikan kepada konsumen dengan harga yang ditargetkan pemerintah, misalnya 14.000, bahkan 10.000 juga tidak apa-apa, masih cukup kok dana sawit kita gitu. Jadi dua hal itu sangat perlu dan jangan menjadi alternatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya semuanya happy. Petani happy kalau karena sudah ekspor sudah jalan, maka harga TBS akan naik. Kemudian konsumen juga dalam negeri happy karena bisa memperoleh minyak goreng yang tidak langka dan harga yang terjangkau. Kemudian juga pemerintah bisa dapat penerimaan devisa dan juga penerimaan pajak dalam bentuk pungutan maupun biaya keluar. Seperti itu. Mhm. Oke, Pak Tungkot, kalau tadi Anda mengatakan negara itu harus menguasai dalam artian apa, Pak? Apakah memang harus ada campur tangan BUMN juga masuk ke hal tersebut? Ya, pada kondisi saat ini ternyata tidak ada pilihan lain. Jadi Bulog beli itu minyak goreng dari pabrik-pabrik minyak goreng yang ada, ya itu kira-kira kalau di totalnya itu kan sekitar 500.000 ton per bulan gitu ya. Kemudian distribusikan ke masyarakat ya seperti selama ini mendistribusikan beras ya. Hanya dengan cara seperti itu penyeludupan dapat diminimumkan ya. Kalau itu kita gunakan mekanisme pasar, terbukti selama 4 bulan ini banyak yang keluar, banyak yang penyeludupan dan itu sudah terbukti. Bea Cukai sudah menangkap, kemudian TNI Angkatan Laut juga sudah menangkap beberapa kasus itu. Ya, itu menunjukkan bahwa ya selama ini banyak bahan baku minyak goreng kita dan minyak goreng kita itu diseludupkan ke pasar dunia gitu kan. Ya itu Mhm. yang harus dicegah dengan menguasai ini gitu.